Gajah yang malas bernasib buruk. Di sebuah hutan tropis yang hijau dan lebat, hiduplah seekor gajah bernama Guntur. Guntur adalah gajah yang besar dengan kulit abu-abu yang tebal dan telinga lebar yang seringkali berayun pelan seperti kipas raksasa. Namun ada satu hal yang membedakan Guntur dari gajah-gajah lain di hutan itu. Ia sangat pemalas. Setiap pagi, ketika matahari mulai terbit dan cahayanya menyinari seluruh hutan, gajah-gajah lainnya akan bangkit dari tidur mereka, menggerakkan tubuh mereka yang besar dan mulai mencari makanan. Mereka akan menggoyangkan pohon-pohon untuk mendapatkan buah-buahan atau berjalan jauh ke sungai untuk mencari air segar. Tetapi Guntur, ia tetap terbaring di bawah pohon besar, mata setengah tertutup menikmati kenyamanan dari daun-daun yang rimbun di atasnya. "Kenapa Guntur selalu tidur?" tanya seekor monyet kecil bernama Ciko pada temannya Kiki si Kijang. Kiki menjawab dengan gelengan kepala, "Entahlah Ciko, mungkin ia merasa tidak perlu repot-repot melakukan apa-apa. Makanan selalu datang padanya tanpa perlu usaha besar." Guntur memang selalu mendapatkan makanan dengan cara yang cukup mudah. Kadang-kadang buah-buahan yang jatuh dari pohon akan langsung tepat di depannya. Dan jika ia merasa lapar, ia tinggal menyantapnya tanpa perlu bergerak jauh. Namun bukan berarti hidup Guntur selalu berjalan mulus. Sebab meskipun ia selalu mendapatkan makanan, ia tidak pernah merasa sepenuhnya puas. Pada suatu hari, ketika seluruh hewan di hutan sedang sibuk menyiapkan makanan untuk musim kemarau yang semakin mendekat, Guntur tetap terbaring malas di tempatnya. Sementara gajah-gajah lain bekerja keras menumbangkan pohon-pohon untuk mengumpulkan buah-buahan, Guntur hanya memandang mereka dengan pandangan malas. Bahkan ketika seekor burung beo bernama Rara terbang mendekat dan memberi peringatan tentang cuaca yang semakin panas, Guntur hanya menjawab dengan sebuah keluhan. "Kenapa harus repot-repot, Rara? Semua akan baik-baik saja. Kita bisa mengandalkan pohon-pohon besar ini untuk berteduh kan?" jawab Guntur sambil menguap. Namun Rara yang bijaksana tidak mudah menyerah. "Guntur, kamu harus ingat bahwa musim kemarau bisa sangat keras. Pohon-pohon ini akan lebih sulit menemukan air dan buah-buahan akan lebih jarang tumbuh. Jika kamu tidak mulai mempersiapkan diri dari sekarang, kamu akan kesulitan nanti." Guntur hanya memutar telinga besar, seolah tidak mendengar nasihat Rara. "Ah, nanti juga ada makanan Rara, kenapa repot-repot?" Hari-hari berlalu dan musim kemarau datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Hutan mulai mengering dan sungai-sungai mulai surut. Makanan semakin sulit ditemukan dan udara menjadi sangat panas. Guntur yang selalu menikmati hidup tanpa usaha mulai merasa kesulitan. Buah-buahan yang biasanya mudah dijangkau kini sudah hampir habis. Pohon-pohon besar yang sering memberikan teduh kini mulai kekurangan air dan Guntur merasa sangat kehausan. Suatu hari setelah berjalan jauh mencari makanan, Guntur merasa sangat lelah. Ia tidak bisa lagi menemukan sumber air yang segar dan perutnya mulai keroncongan. Ia kembali ke tempatnya yang biasa, di bawah pohon besar tempat ia tidur, berharap ada buah yang jatuh ke dekatnya. Namun tidak ada satupun yang jatuh. "Ah, kenapa bisa begini?" keluh Guntur sambil menatap pohon yang kosong. Tiba-tiba Ciko sang monyet melompat turun dari pohon dan berkata, "Guntur, kamu harus bekerja keras jika ingin bertahan. Kamu tidak bisa terus-terusan berharap pada keberuntungan seperti ini." Guntur terdiam sejenak.
Ia merasa malu karena selama ini ia hanya mengandalkan kemalasan, bukan usaha. Lalu ia teringat akan nasihat Rara si burung beo. Mungkin sudah saatnya untuk berubah. Akhirnya dengan semangat yang baru, Guntur mulai bergerak. Ia menumbangkan pohon-pohon kecil untuk mencari makanan, menggali tanah untuk mencari akar, dan bahkan membantu gajah-gajah lain untuk menemukan sumber air yang lebih dalam. Walaupun awalnya sangat sulit, Guntur merasa puas karena kini ia bisa mengandalkan dirinya sendiri, bukan hanya mengharapkan keberuntungan. Musim kemarau pun berakhir dan hutan kembali hijau. Guntur yang kini lebih rajin dan tidak lagi malas menjadi contoh bagi hewan-hewan lainnya. Ia tidak hanya belajar untuk bekerja keras, tetapi juga menemukan kebahagiaan dalam usaha dan perjuangan. Dan meskipun Guntur masih suka tidur siang sesekali, ia kini tahu kapan waktunya untuk beristirahat dan kapan waktunya untuk bekerja. Begitulah kehidupan Guntur yang dulunya pemalas berubah menjadi penuh semangat dan tanggung jawab.